Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal aba, ikhwan mustami'in hadirin rahimin wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufiq, sehat wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kumpul duduk pada malam hari ini. Tidak lain tujuan kita mencoba menjalankan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan, menyebarkan daripada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang duduk kumpul dalam majlis seperti ini tidak keluar seperti ini dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ibu kita, dosa muslim kita, menggampangkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, menjauhkan dari rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dengan taufik, selamat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam sudah henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal ikhwan mustami'in hadirin rahimin wa rahimakumullah. Lantunan qasidah pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita bacakan. Maulid demi maulid yang dibaca tidak lain semuanya adalah biografi Rasulullah SAW, dan doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain di antaranya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini malam dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan mustami'in rahimakumullah. Malam ini adalah malam Rabu akhir bulan Safar. Rabu akhir bulan Safar ini Allah dikatakan oleh ulama, Rabu akhir bulan Safar ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bala. Bahkan ada riwayat mengatakan Allah turunkan 320.000 bala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanjun Najwa Syurur Bodiah Fitrah Syurur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Busi rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya bala yang Allah turunkan pada hari Rabu ini itu luar biasa. Makanya hari Rabu ini dikenal hari Rabu yang paling sulit selama 1 tahun. Ayam as'afu fi ayam fi dunia, hari yang paling berat di dalam dunia itu hari Rabu ini, ya, Rabu akhir bulan Safar. Makanya dianjurkan salafus salih ketika masuk bulan Safar ini mereka memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjauhkan setiap bala musibah yang Allah turunkan. Bahkan di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya barang siapa yang pengen selamat, hendaklah mereka melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh salafus salih. Di antara amalan tersebut adalah sholat 4 rakaat. Setiap rakaat mereka baca, setiap rakaat setelah surat Al-Fatihah baca surah Inna A'tayna 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, Al-Falaq sebanyak sekali, An-Nas sekali. 4 rakaat. Barang siapa yang mengamalkan hal tersebut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan balanya, insyaallah Allah jauhkan bala musibah. Kemudian ada doanya nanti anak kirim lewat WhatsApp.
Jaturi kalau kamu minta, oke, WAB, Ahmad jadi, yang mana jadi, dia kita, ada, dia kirim ke WA, doanya. Habis sholat itu ada doanya, amalannya. Boleh kakek amalkan malam ini jaturi, besok jaturi. Amalan ini untuk malam ini sampai esok hari. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Al-Albani rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Ghawz, beliau jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan bala 320.000 bala. Ada yang katakan 300 bala, 20 bagian 20.000-nya Allah turunkan. Di hari Rabu akhir bulan Safar. Jadi bala itu Allah gantungkan baina sama wala, antara langit dan bumi. Kemudian faikhul mawakil bih, diambil oleh malaikat. La yusallim ala yadil qutubul ghas. Lalu diserahkan itu bala kepada qutubul ghas. Qutubul ghas itu adalah kedudukan makam seorang wali Allah. Yang memimpin para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yufaridu ala wali tersebut dibagikan seluruh alam dunia. Amma hasalan minal maut bala au ham illa wa yakul bala alladhi yufarigul wujud. Tidaklah terjadi kematian, kesusahan, bala, kesedihan, apapun sifatnya yang menyebabkan kita tidak enak di dalam kehidupan dunia ini, itu adalah bala yang Allah berikan pada malam ini sampai esok hari. Barang siapa yang pengen selamat, sholat 3 rakaat, boleh katakan. Barang siapa yang pengen selamat, sholatlah 6 rakaat daripada setiap bala. Amalan kedua. Salat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap rakaat setelah baca Fatihah dia baca suratul ayat kursi. Rakaat kedua setelah Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Kemudian ada doanya juga, bagi anak share lagi. Minta kepada Allah supaya Allah jauhkan dari setiap bala tersebut. Insyaallah dengan izin Allah jauhkan bala. Itu amalan kedua. Lalu amalan yang ketiga. Amalan ketiga adalah membaca surah Yasin. Kalau ba'd salihin, sebagian mereka orang-orang salihin disunahkan kita hari Rabu ini membaca surah Yasin sampai kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim, diulangi lagi sebanyak 313 kali. Diulangi terus sebanyak 313 kali. Kemudian lanjutkan setelah itu, lalu baca doa salawat mujiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdina biha jamil hajat. وتحرنا بها جميع شيئا وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة والبعد والمات إنك على كل شيء قدير. Lalu baca doa Allahumma shrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, jauhkan dari kami setiap bala yang kau turunkan dari langit dan yang kau keluarkan dari muka bumi. Innaka ala kulli shay'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatunya. InsyaAllah dengan izin Allah jauhkan bala tersebut. Tidak di anak share juga amalan itu. Ini amalan ketiga. Ada 2 lagi amalan. Amalan yang pertama, yang keempat adalah nulis ayat Quran. Ada beberapa ayat Quran. Di antara ayat-ayat tersebut, amalan tersebut, yang pertama tulis tersebut adalah salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin bil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. 7 ayat ini ditulis di kertas, lalu kertasnya dicelup, lalu celupan air itu diminum. Dan insyaallah dengan izin Allah yang meminum itu akan dijauhkan oleh Allah bala musibah. Lalu tulis lagi satu lagi yang terakhir, amalan yang kelima. Ada menulis wafak. Wafak itu seperti ini. Nah, jelas ini iPhone. Ini ayat Quran juga isinya. Ayat Quran. Dan ada angka bajadah. Ada. Kita tulis itu wafak itu hari ini juga, malam ini atau besok. Kemudian dicelupkan di air, airnya diminum juga. Jadi ada 2 amalan yang air ini ditulis lalu diminum. Dan alhamdulillah tadi sudah namakan, sudah tulis, sudah anak buatkan wafaknya, sudah anak celup di air. Barusan kaget sebelum balik, jangan balik dulu kamu. Nah, sebelum balik kaki ke bawah, itu ada air minum, aqua. Air minum di aqua
itu sudah dibuat keluarnya. Nggak diisi, tinggal diminum. Pakai di rumah nak kamu tambahin dengan air minum, kamu pakai ke yang lain dia terima. Yang bawa aqua juga kita bawa. Yang bawa aqua nanti turun ke bawah, aquanya ditumpahkan di botol itu, nanti apa di tempatnya, baru isi lagi. Baru balik bawa balik. Jadi dua amalan ini kata ulama diumumkan umum sifat manfaatnya. Kenapa perempuan yang haid, nifas yang tadi tidak bisa melakukan sholat bisa minum itu. Anak-anak bayi yang tidak bisa melakukan amalan itu bisa minum air tersebut. Dan kita juga mungkin adanya kesulitan kita untuk melakukan hal yang tadi tiga perkara tersebut, minum air itu. Insya Allah dengan jaga nyawa. Air itu cuma wasilah. Kalau Allah berkehendak, insya Allah kita mintakan kepada Allah supaya Allah jauhkan dari setiap bala musibah yang Allah turunkan kepada kita. Makanya pada sering kita bacakan doa minta kepada Allah supaya Allah jauhkan daripada bala musibah, sebagaimana kita lakukan di dalam sholat, mobil khusus setiap hari dalam kunut. Apa yang kita baca di dalam kunut tersebut doanya? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Wa qina syarra ma qadait. Apa arti wa qina ya Allah jauhkan kami syarra ma keburukan ma qadait. Apa yang kau tentukan kepada kami? Apa kata ulama mana doa tersebut? Ya Allah jauhkan kami dari setiap keburukan yang kau turunkan kami dan jauhkan kami ketidakridhoan dengan apa yang telah kau tentukan kepada kami. Minta jauh. Artinya apa yang terjadi kepada kita sebagaimana kemarin kita bahas di dalam masalah akidah, di dalam kitab Sulamul Taufik dikatakan apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa kemarin itu adalah apa kemarin itu bahasanya? Masya Allah. Apa yang terjadi saat ini? Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi saat ini? Masya Allah. Oh gitu juga. Apa yang telah terjadi ke dalam kehidupan kita adalah Masya Allah. Pertanyaannya, ada nggak yang namanya kebetulan? Apakah kita ada dalam sini kebetulan? Hah? Enggak, kawan. Saya ingin sampaikan. Tidak ada namanya kebetulan dalam hidup ini. Yang ada adalah apa yang sudah telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Allah tentukan kita duduk kumpul di dalam majlis ini. Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita bertemu dengan orang-orang yang baik yang mengajak kita duduk dalam majlis yang seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingatkan, apa kata ulama? Jika Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka Allah akan mudahkan dia melakukan ketaatan kepada Allah dan Allah akan persulit dia untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana apa yang saat ini kita duduk, salah satu keinginan yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihuhu fid-din. Allah akan berikan dia pemahaman di dalam agamanya Allah. Di mana kita dapat pemahaman itu? Di mana? Di majlis ilmu, di majlis taklim, duduk bersama yang baik yang dalam nasihati kita, yang mengajarkan kita di dalam kebaikan, duduk bersama yang mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, mencegah kita untuk berbuat maksiat, ngasih tahu kepada kita hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agamanya Allah, artinya pada saat itu Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya para ulama mengatakan, jika ada di zaman kita sekarang ini yang mengajak kita ke jalannya Allah, mengajak kita di dalam ketaatan kepada Allah, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Rasulullah, jika bertemu dengan orang yang seperti itu, pegang seerat-eratnya. Jangan kau lepaskan orang yang seperti itu. Kenapa pegang seerat-eratnya? Karena dia inilah yang akan mengajak kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia inilah yang ngajak kita bakal memudahkan urusan kita nanti kalau sudah Allah matikan kita.
Karena di zaman kita sekarang ini zaman yang sulit untuk temukan yang seperti itu. Ini banyak dikit, sejuta lah ada yang majlis kita pada saat malam ini, sejuta misal sedikit dibanding ke 70 juta rakyat yang ada di Palembang ya, atau 7 juta. Kita ini bagian minoritas. Makanya antum punya tugas masing-masing gara-garanya. Apa tugas antum? Ngajak kawan-kawan kita untuk bisa tetap duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah di sini daerah Kuto, daerah 8 elit, 10 elit, 13 elit, makmur, alhamdulillah, makmur dengan majlis ilmu, makmur dengan majlis ta'lim. Kalau nak majlis ta'lim dari sini, Ustaz, majlis ta'lim dari sini, kaget dulu. Kenapa kaget dulu? Jangan nunggu majlis yang ada. Jangan nunggu majlis yang ada. Kalau nak majlis jauh-jauh dikit, jangan berdekatan. Saking banyaknya. Nah, belajar apa? Fikih, tafsir, hadis, tauhid, ada kan? Waktunya habis subuh ada, sore ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya ada, jam dalam lagi ada lagi. Tinggal kita pengen galah. Tidak ada lagi alasan. Kalau dulu alasan anak pasar bagi sampai anak pasar jadi tidak baca dulu banyak. Sekarang lagi habis maghrib banyak, habis isya banyak, subuh banyak, capek subuh ada lagi alasan kita. Yang ada adalah malas mencegah kita duduk dalam majlis ilmu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Sulamut Taufiq yang kita bahas dan dikarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan syarahnya kitab Barakatus Syuhud At-Tashdid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani rahimahullah. Kemarin kita membahas di dalam bagaimana tentang akidah tauhid, tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah apa artinya? Di antaranya apa? An ta'lama, kau tahu, kau yakini, kau beriman dan kau mempercayai dan kau membenarkan Allah ma'bud fi haqqi fil wujud illallah. Tidak ada zat yang disembah di dalam kebenaran kecuali hanya Allah. Allah ini sebagaimana kemarin kita katakan bahwasanya ketika kita mengucapkan kalimat Allah, artinya adalah alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahil li jami'il kamulat. Allah adalah nama suatu zat yang wajib adanya, yang memiliki seluruh kesempurnaan. Langsung sudah kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Bukan Allah dalam artian bahasa Indonesia lagi. Kalau Allah artian dalam bahasa Indonesia ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya adalah tiada Tuhan selain Tuhan. Ilah itu Tuhan, Allah itu Tuhan juga. Kalau artian bahasa Indonesia, orang kafir mengucapkan Tuhannya apa? Allah. Kafir Hindu, kafir Indonesia. Kalau kafir Arab, Allah juga. Kita mengucapkan Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Apa bahasa Indonesia? God bless you. Anak pernah nonton film bagat, pas kawan boxing dia ngomong, bless you, itulah. Langsung artinya tuh semoga Tuhan merahmatimu. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini syariat kita. Dia juga karena dia orang barat, dia mengucapkan bahasa Inggris. Kalau dia orang barat karena mengucapkan bahasa Inggris, sedikit kalau dia orang Arab yang kafir, dia mengucapkan yarhamukallah. Lalu bedanya kita dan dia apa? Tuhan kita dan Tuhan dia. Makanya di dalam etika kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah di sini tiada Tuhan selain Allah, sudah kita artikan apa Allah? Nama suatu zat yang wajib adanya, yang memiliki seluruh kesempurnaan. Bukan Allah yang dimaksudkan oleh mereka orang.
Hah? Jadi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'bud fi haqiqatil wujudi illallah, tiada zat yang disembah di dalam kebenarannya illallah, hanya Allah. Namun suatu zat yang wajib ada. Bukan artian secara bahasa Indonesia lagi. Makanya kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahnya itu bukan bahasa Indonesia. Bukan Tuhan sebatas Tuhan, bukan. Tapi sudah Tuhan yang kita pahami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Harus kita yakin, hadir. Itu makna la ilaha illallah. Al-Wahidul Ahad, Al-Awwal Qadim, Al-Hayyul Qayyum, Al-Baqi wa Daim, Al-Khaliq Ar-Razzaq. Kemarin terakhir kita membahas tentang masalah Ar-Razzaq. Pembagi rezeki. Apa Ar-Razzaq? Makna Ar-Razzaq ini katakan. Makna daripada Ar-Razzaq ini katakan. Artinya al-qasim li kulli hayy illa an yamut ma yakun baqin wa dha'ir min al-yaqin wal ma'arif wal masdar wal malbus wal qud wa ghairi dzalika. Apa Ar-Razzaq? Yang kita artikan yang maha memberikan rezeki. Apa artinya? Al-qasim, pembagi. Pembagi rezeki, pembagi likulli hayy. Setiap mulai seorang itu mulai hidup di dunia, illa yamut, sampai dia mati. Artinya kalau belum mati, masih ada pembagian kita? Masih. Baca ada mau menghilangkan pembagian kita? Dah aja, siapa yang bagi? Manusia baca tak? Baca dah menghilangkan pembagian kita? Wih, gagah dia muka bau sebelah aku, untuk rezeki aku ini. Tuhan aku sebelah ni. Hah? Pasti untuk rezeki kita. Hah? Baca, bukan dia yang bagikan rezeki. Yang memberikan pembagi rezeki kita siapa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Jadi senang-senang begitu. Makanya ada sering ngomong. Ada butuh. Ada bagian kita memang. Ada bagian kita. Kayo juga bagian kita juga. Kalau Allah nak nentukan kita kaya, bagian kita. Kalau Allah nak nentukan kita buntu, bagian kita. Baca tak kita nak usaha jadi kaya? Baca. Wong kaya juga tak baca juga. Nak usaha dia buntu tetap kaya juga. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Berapa banyak kita dengarkan cerita wong kaya, kopi sedekah, habiskan hartanya, tetap banyak terus. Tidak habis-habis duitnya. Kenapa? Ya karena Allah takdirkan, tentukan dia kaya. Begitu juga dari kita. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya Rasulullah untuk supaya kita bisa meluaskan rezeki kita. Banyak rezeki itu. Apa kata ulama? Ar-Razzaq itu al-qasim li kulli hayy ila an yamut ma yakum batin wa dha'ir. Apa yang ada di dalam batin dia, apa yang ada dalam zahir dia. Ini yang kita tampak, yang tidak tampak ini adalah bagian daripada rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu bukan makanan B, rezeki itu bukan duit B. Apa kata ulama? Dikatakan minal yakin, daripada keyakinan kita kepada Allah. Pengetahuan kita kepada Allah. Pengetahuan kita akan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tinggal kita, malbas pakaian kita, wabud makanan kita, banyak rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Saat ini duduknya kamu di bawah atap ini, bangunan ini adalah bagian rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Baju yang kita saat ini pakai adalah bagian rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Ilmu yang kita dapatkan saat ini juga adalah bagian daripada rezeki yang telah ditentukan pada Allah. Nikmat merasakan senang kita dalam kehidupan ini ketika mendengarkan qasidah, berdiri mahal maqam qiyam tadi itu berdiri kita memuji kepada Rasulullah SAW. Rasa takjub kita, rasa senang kita dengan hadirnya Rasulullah, itu pun juga adalah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa yang memberikan tersebut dikenal dengan Ar-Razzaq. Membagi tenang-tenang kayak gitu. Makanya kita nih kalau baca nyampak kebiasaan dengan ngomongkan ini hidup kita ini ibarat sungai yang alirannya sangat deras.
Terus sungai yang ada sekitar kita, dalam kehidupan kita. Tinggal kita nyapa ke diri kita di mana sungai tersebut. Kalau kita nyampaikan di aliran yang bagus, kita akan menjadi bagus. Baca sekarang ini, alhamdulillah ini banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok motor, ada kelompok sepeda, belakang. Dan dia mohon dua baru. Tapi artinya kita ada seperti ini, kawan berkawan sama-sama seperti ini. Nikmat kawan. Walaupun kita senang dengan kesenangan kita dalam hal duniawi, tapi kesenangan ini mengarahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta terus kepada Allah. Memang kita belum disikot di dalam suatu situasi dan kondisi yang merasakan nikmat ibadah itu belum. Sering anak sampaikan bahwasanya saat ini kita merasakan nikmat ibadah karena sikot, situasi dan kondisi yang menjadikan kita senang di dalam ibadah. Bukan ibadahnya. Kita belum merasakan lezat di dalam ibadah kepada Allah, belum. Kenapa belum? Karena menunjukkan kita ini sangat jauh dengan Allah. Beda mereka orang solihin. Mereka orang-orang solihin ketika mereka merasakan lezat nikmat di dalam ibadah, di antara mereka apa? Ketika mereka membaca Al-Quran sulit untuk menghentikan bacaan Quran. Kenapa? Karena terasa madu yang manis di dalam mulut mereka. Sehingga ulama fikih membahas apakah termasuk perkara yang membatalkan bagi orang-orang yang seperti itu di dalam puasa mereka. Sampai dibahas oleh ulama. Ada yang di antara mereka itu ketika sholat sampai nikmat lezatnya mereka sampai khurujul mani, mereka keluar mani. Sampai di antara mereka itu ada yang bangun malam, setiap bangun malam ketika terbitnya fajar mereka menangis seakan-akan berpisah dengan kekasih mereka orang. Kenapa? Merasakan kelezatan, kenikmatan. Kita dididik seperti itu. Enggak. Apa mereka instan mendapatkan itu? Enggak, kawan. Mereka mujahadah, mereka maksakan diri mereka. Sampai-sampai ulama mengatakan 20 tahun. Aku belum pernah merasakan lezatnya bangun malam. Belum pernah merasakan nikmatnya bangun malam. Sampai setelah 20 tahun ketika aku dalam keadaan susah-susah, baru aku merasakan lezatnya bangun malam. 20 tahun, kita setahun ngesok sudah. Aku jadi wali. Tiap malam bangun baru setahun. Sudah ngesok, macam. Tahajud itu sih ya. Kesel. Kawan, awal tahajud lagi buntu malam-malam susah. Tanya. Mujahadah, kita belum merasakan itu. Kita nikmat, Habib, anak nikmat sholat di depan Ka'bah, alam kenikmatnya depan Ka'bah sholat. Itu nikmat karena sikol, situasi dan kondisi. Kau nikmat bukan sholatnya, tapi kau nikmat di depan Ka'bah. Jika kau merasakan nikmat dalam sholatnya, dimanapun kau menghadap Allah, kau akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kau duduk majlis taklim saat ini nikmat, alhamdulillah nikmat. Ada makhluk yang baca maulid, anak-anak senang nikmat. Kenapa? Situasi dan kondisi. Namanya majlis menang. Cikol, kenapa Habib? Itu garang milih ustaz-ustaznya. Hah? Milih tak ustaz? Milih. Ustaz pulang. Ustaz pulang. Karena ustaznya bukan karena nuntut ilmunya, tapi hati-hati ya kawan. Hati-hati hal seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Man talaba ilma mimma yabtaghallahu bihi wajha la yata'alamu illa bi gharadid dunya la yajid arafa jannah. Rasulullah katakan apa? Orang yang menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah. Tapi dia nuntut bukan karena Allah, tapi ada gharadun minad dunya, ada tujuan-tujuan daripada duniawi dia. Apa kata Rasulullah? La yajid arafa jannah. Dia tidak bakal nyium bau surga. Yang duduk majlis tak selamat, apalagi yang tak duduk. Mikir lah. Wah. Makanya kenikmatan dalam ibadah yang kita rasakan saat ini, ya belum kita rasakan karena nikmat ibadahnya, tapi karena sikon, situasi dan kondisi. Tapi minta bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Karena kawan, aku diajak duduk majlis taklim. Kalau kawan tidak ngajak, tidak duduk majlis taklim. Karena si fulan, aku duduk dalam majlis taklim. Kalau bukan karena si fulan, tak duduk majlis taklim.
Minta sama Allah, ya Allah. Selalu ya Allah takdirkan aku di sikon situasi dan kondisi senantiasa aku taat kepada Engkau ya Allah. Dan minta kepada Allah, ya Allah, jika sikon ini yang menyebabkan aku ibadah kepada Engkau ya Allah sehingga tidak timbul keikhlasan kepada Engkau ya Allah, ampun dosaku ya Allah, dan Kau azab aku dengan apa yang aku lakukan ya Allah. Ya. Kalau kita nak bab ikhlas itu sulit kan Allah. Sulit nak solat ikhlas, sulit nak duduk majlis taklim ikhlas karena Allah sulit tidak. Diminta ampun ya Allah. Duduk majlis taklim ini ada tetap kita duduk majlis taklim, kalau kita katakan dah ada duduk majlis ini. Ada. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Aku tak ikhlas ya Allah. Minta. Pada diri ya Allah, aku bukan orang baik. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang murni, yang banyak dosanya, mukasyirin, yang selalu lalai kepada Engkau ya Allah. Minta Allah. Minta terus sama Allah, supaya Allah takdirkan situasi dan kondisi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, apa yang kita dapatkan ini juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Tahu kenapa segala sesuatunya? Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi ilmuhu ghairu mustafad. Yang ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala itu ilmu yang tanpa dipelajari lagi. Wa ma'lumati ma laha min nafad, dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Allah tahu segala sesuatunya. Allah tahu segala sesuatunya. Al-Qadir, alladzi yamtanu 'alal jami' wal hadir. Allah Subhanahu Wa Taala yang hendak yang tidak ada satupun makhluk yang mulia ataupun hina yang bisa mencegah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fa'al lima yurid, dan Allah Maha mampu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yajid syai'un yuridu wa la yamtanu minhu syai'un talab. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan. Makanya ketika kita sholat kita baca doanya, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya. Allahumma la mani' lima a'taita, ya Allah, la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah apa yang Kau berikan kepada kita. Nah, itu makhluk. Kalau Allah makan jauh-jauh, apa pemberian Allah? Hal yang baik ataupun yang buruk kepada kita. Walau mu'tiya lima a'taita, dan tidak ada satupun makhluk bisa memberikan jika Engkau mencegahnya. Jadi siapa yang menentukan hidup kita? Makhluk? Allah. Bisa tak? Tidak. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menentukan. Masya Allah kan mamalan ya. Lam yakun Masya Allah. Apa artinya? Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ingat ini arti Masya Allah adalah kalimat berikutnya, Masya Allah kan. Apa yang dikehendaki oleh Allah kan terjadi. Artinya yang terjadi saat ini adalah wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Wallahu a'lam. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Ingatkan juga bulan Safar sebentar lagi masuk bulan mau akhlak yang baik, duduk dalam majlis-majlis taklim, ketika hadir maulid, ingat ya habaibuna salafuna, bil khusus nasihat untuk antum yang tidak menghukumi antum, tapi maulid ini yang khusus. Adab yang paling penting kalau kita hadir maulid, adab yang paling penting kalau hadir maulid, minta jangan bawa rokok. Nah, rokok kapaklah di luar. Ingat ya, kalau kita hadir maulid, jangan bawa rokok. Kalau kita bawa rokok, Rasulullah ada hadir. Disebutkan di dalam suatu cerita, nah, setiap mahal diam kita tegak tadi. Nah, kenapa kita tegak? Sunnah, bukan sunnah, tapi rasa gembira kita karena hadirnya Rasulullah. Kita tegak. Tidak apa-apa. Nah, bab sunnah bertegak bukan adab, taduban saja. Nah, bukan sunnah, mubah. Arti kalau mau duduk, tidak apa-apa. Jadi, kalau dikata aku yang duduk mandi, jangan. Tidak ke situ lah. Nah, kenapa kita tegak? Karena rasa sunnah kita. Berdiri, dikabarkan bahwasanya lahirnya anak sekolah. Oh, kita tegak senang. Itulah tujuan kita tegak.
ketika kita tegak hadir Rasulullah. Rasulullah itu nyingi siapa kita. Sebulan perorangan. Seakan-akan Rasulullah itu nyingi kita dari anda nyingi orang lain. Dari awal sampai akhir sampai. Pas kita tegak. Rasulullah selalu hadir. Maulid siapapun, wabil khusus maulid Habsyi. Kalau maulid Habsyi kata ulama, Rasulullah itu hadir dari awal pembacaan sampai akhir. Hadir. Ruhnya hadir. Nah, ketika baca maulid, pernah suatu saat ada yang hadir pada saat itu bawa rokok. Dengan rokok. Para habaib yang langsung nyinggung secara zahir beliau melihat Rasulullah hadir setiap acara maulid. Ini pas Rasulullah nak masuk, Rasulullah bermain. Ini wali ini berkata kepada Rasulullah, ya wali, ya Rasulullah, kenapa kau udah masuk? Kata Rasulullah, sebulan nambah rokok, tidak mau masuk. Pada saat itu juga wali tersebut keluar dari majlis itu. Ini hal yang patut kita lakukan tentang adab. Nah, misalnya contoh di majlis ini, di majlis ini bakal datang kita punya guru, misalnya Habib Syatiri atau Habib Umar bin Hafiz. Nah, datang majlis ini gara-gara si uang. Nah, Habib Umar tidak jadi datang. Nah, kira-kira uang itu hati di majlis ini, kira-kira uang itu. Hah? Kamu tidak? Kamu hadir, dah hadir Habib Umar. Hah? Gara-gara dia, Habib Umar dah hadir. Asalnya Habib Umar sudah siap-siap hadir acara kita. Ternyata gara-gara si uang ini tidak hadir Habib Umar. Macam mana uang itu? Hah? Aku bilang. Impoi batu, kita harus ngurusin. Nanti itu asal saking ingamnya gitu. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Wah, nah harusnya Rasulullah nyamai kita, ngatikan kita, gagasi ke 2, 3, 4, 10, 50 ke bumi ini, Rasulullah dah, ya ini, ya, jadi usahakan ya. Nah, oke, kalau hadir maulid, maka tinggal dah, atau kabarkan dulu, kabarkan dulu, nah, supaya Rasulullah hadir dalam acara mau, ingat ya, itu di antara adabnya. Kemudian pasang niat, yakini Rasulullah hadir pada saat itu, memperhatikan kita, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dan berkahnya Rasulullah, Allah merubah akhlak kita. Nah, yang tidak bisa dirubah akhlak kita kecuali hanya Allah. Minta sama Allah, berikan akhlak yang baik, dijauhkan akhlak yang buruk dari diri kita, yang tidak bisa merubah keburukan diri kita kecuali hanya Allah. Mudah-mudahan dengan adab-adab tersebut, insya Allah apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan berdampak hasil nanti di akhirat. Jangan minta hasilnya di dunia ya lah. Jangan minta hasilnya di dunia. Karena hidup di dunia ini adalah proses. Hasilnya kapan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah. Makanya dunia ini darul amal, dunia tempat beramal, akhirat tempat jaza, balasan. Mudah-mudahan dengan berkah dan majlis taklim ini Allah jauhkan dari setiap bala musibah yang menimpa kepada kita, khususnya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan penyakit Covid ini, virus corona ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan kepada musuh-musuhnya Allah, kepada orang-orang yang jahat yang menghancurkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan senantiasa ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, orang-orang yang tak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita zalim, yang menzalim kita mintakan kepada Allah, berbenar Allah untuk dosa kita dan dosa mereka. Dan Allah akan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Banyak-banyak baca Allahumma ya kafil bala, ikbina bala, qabla nuzul minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dibaca juga. Mari kita bareng-bareng baca. Allahumma ya kafil bala, ikbina bala, qabla nuzul minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا نافع البلاء من البلاء قبل النزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله